kalau dari posisi HKTI tentu saja kami keberatan begitu ya. Karena di dalam proses penetapan harga itu bukan hanya persoalan supply and demand, tapi seringkali harga juga dibentuk karena aspek psikologis gitu. Jadi simpati di Ruth Bulog bahwa mengatakan beliau berempati kepada petani, tidak saja memikirkan impor pada waktunya, tetapi hanya berita saja itu bisa langsung menurunkan harga. Dan bukan hanya harga beras, tetapi justru harga padi yang ada di petani. Jadi dalam konteks seperti ini, kami dari HKTI tentu saja sangat keberatan kalau impor itu dilakukan, dan lebih keberatan lagi kalau impor itu diumumkan. Kalau memang pemerintah menginginkan impor, lakukan saja, tetapi jangan sampai merugikan petani. Jadi kami juga HKTI sangat memahami bahwa pemerintah membutuhkan cadangan beras, bahwa Presiden Jokowi juga sangat risau dengan kondisi cadangan beras kita, tetapi tentu saja Presiden Jokowi sama sekali tidak menghendaki hal ini terjadi, justru merugikan petani Indonesia. Saya baru baca di pojok Kompas itu petani dijanjikan tak akan dirugikan impor. Tetapi yang catatan di bawahnya, petani butuh keberpihakan, bukan butuh janji. Nah, jadi ini posisi pertama dari HKTI. Dan kedua, yang paling penting bukan hanya proses pembentukan harga yang terdistorsi akibat berita, tetapi juga bahwa impor itu pasti akan menurunkan peluang kesempatan kerja di sektor pertanian, khususnya perberasan. Nah, kalau hitung-hitungan rekan kami tadi, saya minta dihitungkan, impor 500.000 ton itu berapa potensi kehilangan lapangan kerja di sektor on-farm, itu tidak main-main, 5 juta jam kerja. Itu baru di sektor on-farm, belum di hulu, belum di hilir, dan di sektor-sektor lain yang ada hubungannya dengan sektor perberasan. Jadi sektor perberasan ini adalah sangat strategis. Apalagi yang terakhir, Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia baru mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute tepatnya pada tanggal 14 Agustus tahun 2022. Jadi baru beberapa bulan yang lalu pemerintah Indonesia mendapatkan penghargaan karena bisa menjaga dari impor. Dan seperti disampaikan oleh anggota DPR kita tadi, 3 tahun kita bebas impor, tetapi di akhir tahun justru akan melakukan impor. Demikian, terima kasih. Saat ini kan seiring sejalan ya Pak dengan kekhawatiran Ya. petani, begitu Presiden juga mengkhawatirkan kenaikan harga beras jika akhirnya pasokan memang menipis Pak. Nah jika tidak impor sebetulnya mampu nggak produksi padi dalam negeri ini untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras untuk di dalam negeri sendiri untuk saat ini Pak? Kebutuhan dalam negeri, saya meyakini data yang dihimpun oleh Kementerian Pertanian yang disampaikan oleh Pak Batara bahwa kita ada kelebihan stok 1,7 juta ton di pasar. Namun demikian, pemerintah juga punya kepentingan lain seperti yang disampaikan oleh Badan Pangan Nasional kita, perlu memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah. Nah, sementara Kepala Bulog, Dirut Bulog sudah mengatakan cadangan beras pemerintah tinggal 600.000 ton. Nah, ini memang persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Nah, kita sangat memahami bahwa pemerintah membutuhkan cadangan pangan, pemerintah membutuhkan cadangan beras. Namun jangan sampai beban itu dilimpahkan kepada petani, karena petani sendiri kan membutuhkan juga harga yang baik begitu. Itu yang pertama-tama kita harapkan dari pemerintah. Jadi selesaikanlah persoalan pemerintah di antara pemerintah sendiri. Jangan persoalan pemerintah dibebankan kepada petani. Nah, pada akhirnya petani dirugikan karena pemerintah kita tidak kompak. Jadi tidak kompak antara pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Pertanian yang berpihak pada petani, dan Badan Pangan Nasional yang membutuhkan kepentingannya sendiri karena dia perlu membutuhkan cadangan kalau untuk operasi pasar. Nah, hal-hal semacam ini mohon petani jangan menjadi korban. Kita memahami bahwa masyarakat kita membutuhkan beras, tapi kita harapkan bahwa ini diselesaikan oleh pemerintah dan petani diberikan harga yang layak untuk dia bisa berproduksi.